3. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita kumpul lagi ya untuk bersekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau udah siap, kita Cici nanya dulu nih. Meskipun kita jauh ya, tapi pasti harus ada sukacita loh, ya kan? Cici hari ini bersyukur hari ini Cici bisa bangun pagi, bisa ketemu adik-adik semua, kita bisa bertemu bersama, bisa beribadah pada Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira ada yang bisa disyukuri nggak? Ayo, yuk kita sama-sama bersyukur ya. Jangan lupa kita harus bersuka cita. Kalau itu kita nyanyi dulu bersuka. Ayo Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami pagi ini berdoa kepadamu mengucapkan syukur terima kasih. Karena Tuhan sudah jaga kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan yang baik. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, baik Cici dan Koko guru sekolah minggu, dan teman-teman semua. Biar kami semua bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, masih semangat kan adik-adik? Yuk, kita harus semangat semuanya. Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan udah rela mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Kalau gitu kita nyanyi lagu Ku Menang, Ku
Shaddai. Tak usah mengaku, Allah menjagaku. Tak
kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Tante Masni yang akan membawa cerita pada hari ini. Tuhan berkati kami juga yang mendengarkan, agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca kitab Jefaya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Semuanya sudah ada Alkitabnya ya? Oh ya, Tante Mas mau tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Pasti kabarnya hari ini luar biasa ya adik-adik ya, sehat semuanya ya. Kita tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya melalui online ya. Ya, kita akan buka Jefaya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Semua sudah ketemu? Ya. Kita baca sama-sama ya. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12 ya adik-adik ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepiklah soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itulah aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita temanya janji keselamatan. Tuhan itu adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup kita, hidup mereka, hidup semuanya. Nah, adik-adik, pada bulan November ini kita kalau di bangsa Indonesia merayakan yang namanya Hari Pahlawan. Tanggal berapa ya itu ya? Ya, betul, tanggal 10 November ya adik-adik ya, yang sudah kita lewati ya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ini ada ya. Siapa pahlawan kita? Tuhan. Itu Tuhan adalah pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Bangsa Israel yang telah lama dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu kan kalau yang namanya dijajah, mau gak ada dijajah? Iya betul, tidak mau, gak enak banget yang namanya dijajah. Dijajah itu adalah berarti kebebasan kita tertekang. Kita tidak bisa hidup bebas ya. Nah, kita juga tidak bisa mengeluarkan pendapat ataupun juga. Bangsa Indonesia juga pernah dijajah. Ketika bangsa Indonesia pada waktu sebelum kemerdekaan oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Portugal, bangsa Jepang ya. Mereka menjajah bangsa kita. Akibat dari penjajahan itu kita akan mengalami kemiskinan, penderitaan. Nah, sama bangsa Israel juga merasakan seperti itu. Kebebasan tidak ada buat mereka.
yang ada pada mereka adalah penderitaan dan kesiksaan. Lalu mereka juga tidak bisa beribadah ya. Mereka tidak bebas untuk melakukan ibadah. Nah, saat yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu adalah perasaan bangsa Israel itu yang dijajah bangsa itu yaitu sedih ya adik-adik ya, tidak bahagia ya, tidak bebas ya. Ya seperti bangsa kita juga dulu, pada zaman dulu sebelum kemerdekaan bangsa kita dijajah oleh bangsa Jepang. Waduh, ada tanam paksa ya, harus bekerja keras ya. Pokoknya hidupnya tidak enak. Nah, pada saat seperti itu Jefaya adalah nabi yang dipakai untuk menyampaikan kehendak Allah bagi bangsa Israel. Jefaya punya kerinduan untuk bangsa Israel hidup benar di hadapan Allah. Karena bangsa Israel ini suka nggak taat, nggak setia ya. Makanya kadang-kadang Tuhan Allah jadi marah ya. Tuhan juga bisa kesel. Sama adik-adik juga kalau di rumah nggak patuh, nggak setia sama orang tua, pasti mama papa kalian marah. Jangan dibilang mama papa kalian, mama papa nggak sayang sama aku ya. Bukan nggak sayang atau guru kesel sama kalian marah, itu bukan tidak sayang. Tetapi ingin mengajar kalian menjadi lebih baik lagi ya. Nah, bangsa Israel juga begitu. Tapi walaupun begitu, Tuhan Allah tetap sayang kepada bangsa Israel, tetap melindungi, menyayangi bangsa Israel ya. Nah, untuk itu sebenarnya Allah adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Dia mampu membebaskan belenggu bangsa Israel dari para penjajah ya. Nah, Jefaya ini ya, Nabi Jefaya ini, nubuat yang disampaikan Jefaya ini akan terjadi pada masa Nabi Esra dan Nabi Nehemia. Nah, dari bacaan yang kita baca ini, kita boleh belajar bagaimana Tuhan menjadi pahlawan bagi kita semua. Kita pun bisa jadi pahlawan pada saat ini. Pahlawan apa? Ya, pahlawan untuk keluarga kita, pahlawan untuk sekolah kita, pahlawan untuk apapun juga bisa pada masa kini. Ya, banyak sekarang ya orang-orang ya yang mau berjuang ya untuk membela maksudnya dari kebutahurupan ya, pergi ke pedalaman, lalu mereka boleh mengajarkan orang-orang di sana gitu ya, atau pergi ke rumah singgah ya, di anak-anak jalanan yang di kolong jembatan mereka kumpulkan lalu mereka mengajarkan. Itu juga pahlawan. Nah, kita juga bisa jadi pahlawan apabila kita apa? Kita taat, kita setia kepada Tuhan. Tuhan akan sayang sama kita. Dan satu hal lagi, kita akan menjadi orang yang benar-benar disenangi orang banyak ya. Kalau kita tidak benar, pasti adik-adik semuanya akan merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan, tidak punya teman ya. Jadi dari sini kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah pahlawan bagi kita di dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel. Dan janji keselamatan itu ada pada diri kita masing-masing. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang selalu peduli kepada kehidupan kita, kepada kehidupan adik-adik. Kalau selama ini adik-adik mengalami pandemi dengan sekolah begini, Tuhan punya maksud dari semua ini. Kalau selama ini adik-adik merasa bosan, itulah rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Ya, itu saja yang harus Tante sampaikan. Nah, ayat hafalan minggu ini ya, Mazmur 115 ayat 11. Coba kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada di mana? Ya, betul di tengah-tengah ya. Mazmur pasal 115 ayat 11. Ya. Bunyinya seperti begini. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah pahlawan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya Tante Masmi? Seru kan? Nah, jadi kita semua harus ingat nih bahwa kita punya pahlawan yang paling hebat, yang paling kuat, dan yang paling berkuasa atas segalanya, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Nah, untuk itu jangan lupa adik-adik, persembahannya bisa dititipin ke papi atau maminya. Nanti papi mami yang kirim ke gereja, atau bisa juga adik-adik kumpulin di amplop. Nanti ketika udah kembali bisa beribadah bersama, nanti amplopnya bisa dimasukkan ke kantong persembahan. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita udah mau selesai. Sebelum itu Cici mau ingetin lagi nih bahwa Tuhan itu punya janji yang
yang pastinya akan ditepatin untuk kita, dan semua itu adalah janji-janji yang manis. Kalau gitu kita nyanyi dulu lagu Janji Yang Manis. Bahwa Tuhan itu punya janji yang bilang kalau kau tak kulupakan, gimana tadi lagunya? Kau tidak akan aku lupakan. Nah, itu Tuhan yang ngomong ke kita adik-adik. Jadi Tuhan pasti akan selalu melindungi kita. Kita harus ingat semua janjinya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu ibadah kita mau selesai, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bisa percaya bahwa Tuhan punya janji keselamatan bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan setiap kegiatan kami. Tuhan, pelihara kami agar apa yang kami lakukan semuanya bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan juga berkati persembahan yang kami kumpulkan, kiranya dapat memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa